Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aldo Yan Bastian, NWI 1419003x12. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum pendingin saya. Bab pertama, pendahuluan. Dalam rangka melengkapi kurikulum di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, di sini mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan beberapa praktikum yang telah ditentukan. Salah satunya ialah praktikum mesin pendingin. Batasan masalah. Praktikum ini dibatasi pada penggunaan sistem pengkondisian udara dengan menggunakan refrigeran Freon R12. Tujuan praktikum: mahasiswa dapat mengetahui siklus refrigerasi R12 yang aktual. Mahasiswa dapat menganalisis komponen mesin pendingin secara termodinamika. Mahasiswa dapat menghitung kapasitas mesin pendingin. Mahasiswa dapat menghitung COP berdasarkan siklus refrigeran. Skop percobaan: pertama, mengukur parameter, mengukur debit refrigeran dengan menggunakan flow meter, mengukur tekanan dan temperatur freon masuk evaporator, mengukur tekanan dan temperatur freon keluar evaporator, mengukur tekanan dan temperatur freon masuk kondensor, mengukur tekanan dan temperatur freon keluar kondensor, menghitung analisis energi pada masing-masing komponen mesin pendingin, beban pendingin beserta koefisien prestasi COP dan instalasi. Bab 2, dasar teori. Pengertian alat pengkondisian udara. Alat pengkondisian udara merupakan seperangkat alat atau mesin yang digunakan untuk mengkondisikan udara, di mana udara dikondisikan pada temperatur dan kelembapan tertentu, sehingga dapat dihasilkan udara yang bersih, segar, dan nyaman. Untuk mencapai tujuan tersebut, alat pengkondisian udara dapat berfungsi sebagai berikut: 1. Mengatur temperatur udara. 2. Mengatur sirkulasi udara. 3. Mengatur kelembapan udara. Prinsip kerja sistem refrigerasi. Pada saat saklar di-on-kan, maka motor penggerak kompresor berputar menggerakkan kompresor. Dengan demikian, kompresor berputar menghisap dan mengkompresikan refrigeran, sehingga suhu dan tekanan naik. Refrigeran tersebut mengalir melalui pipa menuju ke filter saringan agar didapatkan refrigeran yang bersih dan bebas dari partikel-partikel yang mengganggu proses perubahan fase fisik refrigeran. Setelah dari filter, refrigeran dialirkan ke kondensor. Di dalam kondensor, refrigeran didinginkan hingga mencair dalam kondisi tekanan dan temperatur tetap tinggi. Setelah dari kondensor, refrigeran dialirkan menuju receiver untuk menghindari adanya campuran uap dan cairan yang akan masuk ke katup ekspansi. Jadi yang masuk ke katup ekspansi adalah cairan jenuh. Setelah dari receiver, refrigeran masuk ke katup ekspansi. Dari katup ekspansi, refrigeran diturunkan tekanan dan temperaturnya pada entalpi tetap. Selanjutnya dialirkan menuju evaporator. Pada evaporator, refrigeran dengan temperatur yang rendah dingin dihembuskan pada evaporator dengan menggunakan fan atau blower. Di dalam evaporator ini, refrigeran menyerap panas dari udara luar dan melepaskan dingin setelah evaporator. Maksud saya, panas dari luar dengan melepaskan dingin. Setelah dari evaporator, refrigeran dengan temperatur dan tekanan yang rendah dihisap dan ditekan kembali ke kompresor. Siklus sistem refrigerasi. Siklus yang dipakai di dalam mesin pengkondisian udara adalah siklus kompresi uap standar atau standar vapor compression cycle. Seperti pada diagram hubungan antara tekanan entalpi. Entalpi merupakan proses dengan tekanan tetap dan meniadakan kerja yang dilakukan terhadap bahan, sedangkan perubahan entalpi merupakan jumlah kalor yang ditambahkan atau diambil persatuan massa melalui proses tekanan yang konstan. Berikut adalah diagram. Gambar 2.1, diagram hubungan antara tekanan dan entalpi. Gambar 2.2, proses kompresi uap standar. Perhitungan kerja sistem refrigerasi. Karakter kerja sistem refrigerasi antara lain: 1. Kerja kompresor nyata adalah kerja yang didapatkan dari perbedaan entalpi refrigeran yang masuk dan keluar kompresor. Dengan rumus W sama dengan H2 min H1. Keterangannya, W merupakan kerja kompresor nyata, H2 entalpi refrigeran masuk kondensor, dan H1 merupakan entalpi refrigeran masuk kompresor.
2. Daya kompresor nyata dengan rumus P sama dengan M buka kurung H2 min H1. Keterangan P adalah daya kompresor nyata, H1 entalpi refrigeran masuk kompresor, H2 entalpi refrigeran masuk kondensor, dan laju aliran massa. M adalah laju aliran massa, Q debit refrigeran, dan P kecil destinasi refrigeran. Panas yang dilepas ke refrigeran atau heat rejection, HR adalah jumlah kalor yang dikeluarkan atau dilepas oleh refrigeran dalam kompresor. HR sama dengan minus H3 min H2. Dan keterangan minus sama dengan kalor yang dikeluarkan dari refrigeran. HR panas yang dibuang atau heat rejection refrigeran di dalam kondensor, H2 entalpi refrigeran masuk kondensor, dan H3 entalpi refrigeran masuk katup ekspansi. Yang keempat, efek refrigerasi atau refrigeration, efek RE dengan simbol RE adalah kenaikan entalpi refrigeran di dalam evaporator dengan rumus RE sama dengan min H1 min H4 dengan keterangan RE ialah efek regenerasi, H1 entalpi refrigeran masuk kompresor, dan H4 entalpi refrigeran masuk evaporator. Nomor 5, kapasitas pendingin adalah total panas yang diserap oleh evaporator per satuan waktu dengan rumus QE sama dengan M H1 min H4 dengan keterangan QE kapasitas pendingin, H1 entalpi refrigeran masuk kompresor, H4 entalpi refrigerasi masuk evaporator, dan M laju aliran massa. Yang keenam, koefisien prestasi nyata COP adalah perbandingan antara refrigerasi dengan kerja kompresi dengan rumus COP sama dengan efek refrigerasi dibagi dengan kerja kompresi dengan keterangan H1 sama dengan entalpi refrigeran masuk kompresor, H2 entalpi refrigeran masuk kondensor, H3 entalpi refrigeran masuk katup ekspansi, dan H4 entalpi refrigerasi masuk evaporator. Bab 3, analisa data. Ini adalah pengambilan data yang diberikan untuk praktikum pendingin saat ini. Ini adalah tabel dan saya adalah NBI genap, jadi saya menggunakan dengan suhu 80-90 derajat Fahrenheit. P1 sama dengan 91,33 PSIA, T1 sama dengan 29 derajat Celcius, dikonversi menjadi derajat Fahrenheit menjadi 84,2 derajat Fahrenheit. Dengan ini kita mengambil dari tabel 80 sampai 90. Kita interpolasikan menjadi HG-nya ketemu 85,656 dan SG-nya 0,16375. H1 sama dengan HG, jadi H1-nya ketemu 85,656 dan S1 sama dengan SG sama dengan menjadi S1 sama dengan 0,16375. Ya, inilah tabel kedua. Saya mengambil suhu dari 90 ke 100 dikarenakan P2 325 PSI dan T2 sama dengan 35,66 derajat Celcius. Bila dikonversikan menjadi derajat Fahrenheit maka 96,16 derajat Fahrenheit. Jadi H2 nya sama dengan HG, ketemunya H2 sama dengan 86,702 dan S1 sama dengan S2 sama dengan 0,16375. Dan itulah tabel ketiga. Saya masih sama mengambil suhu dengan antara 90 dan 100 dikarenakan
P3 sama dengan 316,66 PSI dan T3 sama dengan 33,33 derajat Celcius. Bila dikonversikan menjadi derajat Fahrenheit maka 91,994 derajat Fahrenheit. Setelah diinterpolasikan H3 sama dengan HF, maka H3 sama dengan 30,188. Mengingat bahwa nilai H4 sama dengan H3, jadi H4 sama dengan 30,188. Ya, menuju perhitungan kerja sistem refrigerasi. Pertama, kerja kompresor nyata. Kita masukkan rumus menjadi W sama dengan H2 min H1 sama dengan 86,702 dikurangi 85,656 sama dengan 1,046 BTU per LBM. Berikutnya daya kompresor nyata P sama dengan M buka kurung H2 min H1 tutup kurung, maka ketemunya 1938 dikali 1,046 sama dengan 2027,148. Yang ketiga, panas yang dilepas HR sama dengan minus buka kurung H3 min H2 tutup kurung sama dengan minus 30,118 dikurangi 86,702 sama dengan minus 116,82. Yang keempat, menghitung efek refrigerasi RE sama dengan H1 min H4 sama dengan 85,656 dikurangi 30,118 sama dengan 50,538. Berikutnya menghitung kapasitas pendinginan. QE sama dengan M buka kurung H1 min 4 tutup kurung sama dengan 1938 buka kurung 85,656 dikurangi 30,118 tutup kurung sama dengan 1938 dikali 55,538. Hasilnya sama dengan 107.632,644. Selanjutnya koefisien presentasi nyata COP sama dengan efek refrigerasi dibagi kerja kompresi, atau bisa juga H1 min H4 dibagi H2 min H1 sama dengan 85,656 dikurangi 30,118 dibagi 85, maksud saya 86,702 dikurangi 85,656 sama dengan 55,538 dibagi 1,046, hasilnya 53,095. Dan jadilah diagramnya seperti ini. Kesimpulannya, dari data yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa siklus refrigeran R12 merupakan R12 dari data yang diperoleh dapat mengambil kesimpulan bahwa siklus refrigeran R12 untuk laju aliran volume yang berbeda-beda pertama besar mempunyai karakteristik yang berbeda dengan siklus refrigeran teoritis. Dalam hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: pertama, kurang teliti dalam membaca skala ukur yang dipergunakan dalam percobaan. Kedua, adanya kerugian akibat kebocoran pada instalasi sistem. Ketiga, kerugian-kerugian tersebut tidak cermat dan diperhitungkan secara seksama. Keempat, adanya kurang teliti dalam mengkonversikan suatu saluran ke saluran yang lain. Yang kelima, alat uji belum keadaan steady. Ya, itulah presentasi yang bisa saya berikan dari laporan praktikum pendingin saya. Bila ada salah kata atau kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.